Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Devina Hestiana, Maulidayani, Peggy Febianisa ingin mempresentasikan jurnal antarmuka dan aplikasi antarmuka pengguna untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester mata kuliah IMK yang diampu oleh Bapak Aulia Ahrian Syahidi, SPD MKom, dengan channel YouTube Aulia Ahrian Syahidi. Baik, selanjutnya, jurnal pertama membahas mengenai Mobile Augmented Reality Application with Multi-Interaction for Learning Solution on the topic of Computer Network Device, Effectiveness, Interface, dan Experience Design. Untuk antarmukanya bisa dilihat seperti ini, jadi alat-alat untuk merancang jaringan bisa dilihat secara nyata seperti 3D. Jadi, AR Konde adalah sebuah aplikasi yang berbasis VR yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pelajar dan juga guru dalam mempelajari perangkat jaringan komputer dan memaksimalkan konten pembelajaran dari guru agar pengguna dapat mengetahui dan memahami fungsi-fungsi dari alat-alat jaringan tersebut dengan nyata. Lalu, di sini proses penilaian aplikasi ini melibatkan 30 siswa dari jurusan Teknik Komputer Jaringan di salah satu SMK yang ada di Kota Banjarmasin. Proses penilaian dilakukan setelah siswa menyelesaikan proses tes. Proses tes terbagi menjadi pre-test dan post-test. Selanjutnya, di sini tes dibagi menjadi beberapa pertanyaan kelompok. Ada pertanyaan umum, kemudian tentang kepuasan ketika memakai aplikasi, tentang persetujuan dengan yang ada di aplikasi, tentang kesulitan dalam aplikasi, dan tentang menilai dari skala 0 sampai 9 terhadap kualitas aplikasi. Yang pertama yang di bagian general, 1. Seberapa besar kemungkinan Anda untuk merekomendasikan aplikasi media edukasi AR Konde kepada temanmu atau kolega Anda? Di sini mendapat jumlah 258 poin dengan rata-rata 8,60. Lalu, di kelompok pertanyaan, seberapa puaskah Anda dengan hal berikut? 1. Kualitas aplikasi media pendidikan AR Konde mendapat jumlah poin 262 dengan rata-rata 8,73. Lalu, AR Konde merespon tindakan atau perintah Anda mendapat jumlah poin 269 dengan rata-rata 8,97. Lalu, ketersediaan dukungan pelanggan atau pengguna mendapat jumlah poin 268 dan rata-rata 8,93. Lalu, fitur-fitur yang terdapat pada AR Konde mendapat poin 270 dengan rata-rata 9. Keramahan penggunaan AR Konde mendapat poin 267 dan rata-rata 8,90. Pengetahuan penggunaan tentang AR Konde mendapat poin 267 dengan rata-rata 8,90. Semua aplikasi media pendidikan AR Konde mendapat poin 266 dengan rata-rata 8,87. Lalu, seberapa sulitkah membaca tulisan di layar mendapat poin 266 dengan rata-rata 8,87. Lalu, apa pendapat Anda tentang pengaturan informasi di layar? Mendapat poin 267 dengan nilai rata-rata 8,90. Kemudian, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut, yaitu penggunaan istilah di seluruh halaman konsisten? Ya, di sini mendapat poin 270 dengan rata-rata 9. Lalu, meletakkan informasi di layar dengan konsisten mendapat poin 270 dengan rata-rata 9. Saran untuk masukan jelas mendapat poin 267 dengan rata-rata 8,90. Lalu, aplikasi AR Konde selalu menginformasikan perkembangan tindakan perintah.
mendapat poin 263 dengan rata-rata 8,77. Yang terakhir, pesan kesalahan sangat berguna, mendapat poin 269 dengan rata-rata 8,97. Pertanyaan kelompok selanjutnya, betapa sulitnya hal-hal berikut. Yang pertama, pelajari cara penggunaan aplikasi media pendidikan ER Konde dengan mendapat nilai rata-rata 268 dengan poin 268 dengan rata-rata 8,93. Kemudian, jelajahi fitur baru melalui proses coba-coba, mendapat poin 269 dengan rata-rata 8,97. Kemudian mengingat nama halaman dan perintah yang telah digunakan sebelumnya mendapat poin 264 dengan rata-rata 8,80. Untuk memahami pesan bantuan di layar mendapat poin 267 dengan rata-rata 8,90. Kemudian penggunaan aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 269 dengan rata-rata 8,97. Yang terakhir, memperbaiki kesalahan Anda mendapat poin 266 dengan rata-rata 8,87. Lalu, terakhir, pada skala dari 0 hingga 9, 0 adalah yang terendah dan 9 adalah tertinggi. Beri peringkat berikut. Jadi, kecepatan aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 268 dengan rata-rata 8,93. Lalu, keandalan aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 268 dengan rata-rata 8,93. Konten berkualitas tersedia di aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 268 dengan rata-rata 8,93. Rancangan antarmuka aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 266 dengan rata-rata 8,87. Fitur aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 267 dengan rata-rata 8,90. Dan semua aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 265 dengan rata-rata 8,83. Dan seberapa sering Anda menggunakan aplikasi media pendidikan ER Konde mendapat poin 255 dengan rata-rata 8,50. Jadi, di sini jumlahnya mendapat 249 dengan rata-rata 8,88. Jadi presentasi UI-nya 98,70%. Nah, dari sini berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 28 pertanyaan yang diajukan kepada 30 siswa dengan skor penuhnya adalah 270. Dengan rata-rata responden memilih skor 9. Jadi, hasil dengan skor rata-rata 8,8 dengan predikat sangat setuju bahwa aplikasi ER Konde memiliki UI yang sangat baik dengan presentasi 98,7%. Skor penuh diperoleh pada soal nomor 5, 11, dan 12. Aplikasi ER Konde dinilai sangat menarik dari segi desain interaksi, UI dan UX, dan membuat siswa antusias belajar karena bisa melihat secara langsung, sehingga sangat direkomendasikan sebagai solusi untuk menarik minat dan memberikan kemudahan dalam mempelajari perangkat jaringan komputer. Selanjutnya akan dibahas mengenai jurnal kedua oleh Maulidayani. Kepada Maulidayani dipersilahkan. Selanjutnya memasuki jurnal kedua, yaitu evaluasi heuristik desain antarmuka website kuliah online STIMIK Amikom Purwokerto. Di sini ada antarmuka aplikasi dari website kuliah online STIMIK. Website kuliah online STIMIK Amikom Purwokerto merupakan aplikasi yang mempermudah pembelajaran kuliah secara jarak jauh, yang memungkinkan semua orang dapat terhubung dalam suatu sistem tanpa melihat ruang dan waktu. Pembelajaran tersebut merupakan media belajar yang bersifat fleksibel namun tetap efektif untuk mahasiswa. Proses penilaiannya menggunakan metode evaluasi heuristik dengan berdasarkan 10 prinsip aturan evaluasi heuristik.
Berikut ini dijelaskan mengenai beberapa evaluasi heuristik. Yang pertama, visibility of system. Status antarmuka pada suatu sistem akan memberikan informasi terhadap pengguna mengenai suatu proses yang dilakukan oleh sistem dalam kurun waktu tertentu. Kedua, match between system and the real world system. Menggunakan suatu bahasa yang dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Ketiga, use control and freedom. Pengguna merasa bisa mengakses dengan leluasa suatu sistem dan ketika berada dalam kondisi yang salah ketika memilih fungsi sistem, pengguna dapat keluar dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya, konsistensi and standards antarmuka yang ada pada suatu sistem bersifat konsisten dan sesuai dengan aturan standar perancangan. Selanjutnya, error prevention system dapat menanggulangi kesalahan yang terjadi akibat kesalahan dari pengguna. Selanjutnya, recognition rather than recall komponen. Pada sistem mudah untuk dikenal dan diingat kembali oleh pengguna. Selanjutnya, flexibility and efficient of use. Pengguna sistem dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi user. Ketujuh, aesthetic and minimalist. Desain komponen antarmuka pada sistem memiliki desain yang memberikan nuansa estetika atau keindahan dan tidak mengganggu pengguna ketika mereka berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya, help user recognize dialog and recovers from error. Sistem memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengenali, mendiagnosa, dan keluar dari gangguan error. Terakhir, help and documentation. Sistem memberikan fitur untuk bantuan serta dokumentasi. Sini ada beberapa tabel dari 10 prinsip heuristik. Yang pertama, visibility of system status. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan perlu adanya perbaikan seperti notifikasi atau lebih khusus ketika user mengarahkan kepada menu atau icon tertentu. Yang kedua, match between system and the real world. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan menu-menu dapat direpresentasikan dalam bentuk simbol atau ikon khusus sehingga akan lebih menarik dan mudah dipahami pengguna. Yang ketiga, user control and freedom (navigation). Antarmuka dari jurnal merekomendasikan perlu penambahan tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, konsistensi and standar. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan secara umum warna pada website sudah konsisten, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti warna menu dengan background sebaiknya jangan menimbulkan bayangan. Yang kelima, error prevention. Dari antarmuka dari jurnal merekomendasikan perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem khususnya dalam masalah penanganan kesalahan, karena masih ada pesan error yang muncul 2 kali pada saat terjadi kesalahan ketika mengisi text box. Keenam, recognition rather than recall atau memori. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan ketika pengguna akan memasuki kelas online, sebaiknya ketika berada di halaman home yang ditampilkan hanya daftar mata kuliah yang diambil pada semester saat ini, sehingga pengguna tidak perlu mencari kelas online terlebih dahulu. 7. Flexibility and efficiency of use. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan pada kuliah online sebaiknya sudah berisi daftar nama kelas, mata kuliah, beserta daftar mahasiswa yang mampu, sehingga tidak perlu mengecek satu persatu apakah mahasiswa bersangkutan sudah bergabung di dalam forum diskusi atau belum. Yang kedelapan,
Aesthetic and Minimalist Design. Untuk antarmuka dari jurnal merekomendasikan untuk desain sebaiknya pada ketika pengguna berada di ruang diskusi, tampilan kategori and course tidak perlu ditampilkan sehingga website lebih elegan dan menarik. Kesembilan, help user recognize, dialog, and recover from error. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan ketika user akan upload sebuah file perlu ditambahkan keterangan jenis file apa saja yang boleh diupload sehingga dapat mengurangi beban kerja user ketika ternyata salah upload file. Yang terakhir, help and documentation. Antarmuka dari jurnal merekomendasikan perlu adanya akses berupa menu bantuan terhadap sistem sehingga akan mudah dicari oleh pengguna. Kesimpulan, dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum website kuliah online STIMIK Amikom Purwokerto sudah cukup baik dari halaman antarmuka, namun masih ada kekurangan dalam tingkat kemudahan dan yang diberikan seperti penempatan menu yang belum tertata rapi, pemilihan warna yang terlalu ramai, serta pemilihan bahasa yang masih error. Saran dari penelitian ini adalah dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode evaluasi lain atau gabungan dari beberapa metode evaluasi untuk mengevaluasi desain antarmuka. Selain itu, bisa ditambahkan komponen responden dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui tingkat perspektif para pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina Hestiana. Selanjutnya adalah aplikasi pasar wadai online. Next. Pasar wadai merupakan sebuah aplikasi marketplace untuk jual beli makanan dan minuman secara online. Khususnya pada saat bulan Ramadan, aplikasi ini dibuat sebagai kontribusi kalangan pemuda Banua untuk membantu UMKM yang ingin memasang iklannya secara gratis. Di sini kami menggunakan metode heuristik untuk melakukan penilaian evaluasi antarmuka pengguna dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu visibility of system status. Di sini kami tidak ada merekomendasikan apapun dan tidak ada perlu perbaikan karena sudah ada ikon pada menu utamanya. Yang kedua yaitu match between system and the real world. Di sini menu-menunya sudah dapat dipresentasikan dalam bentuk simbol atau ikon khusus, sehingga membuat tampilannya itu lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, yaitu user control and freedom. Di sini kami tidak ada merekomendasikan dan tidak perlu ada penambahan tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya, karena pada halaman ini sudah ada tombol kembali. Yang keempat, yaitu konsistensi and standar. Warna putih pada background ini terlalu dominan, sehingga terasa kurang bagus. Maka kami merekomendasikan adanya penambahan warna dan background agar lebih menarik. Yang kelima, yaitu error prevention. Pada halaman ini terdapat error pada saat mendaftarkan warung, karena framework itu perlu ekstensi instalasi dan proses PLGD-nya. Yang keenam yaitu recognition rather than recall. Di sini ketika pengguna akan memasuki halaman home atau menu utama, terdapat beberapa iklan dan terdapat beberapa daftar rekomendasi menu. Dan terdapat juga ada button pencarian. Yang ketujuh yaitu flexibility and efficiency of use.
Di sini pendaftaran warungnya hanya bisa dilakukan pada lokasi HP berada. Jadi kami merekomendasikan perlu adanya penambahan pencarian lokasi sehingga bisa mendaftar warung bisa di lokasi sesuai keinginan, bukan sesuai di mana GPS HP berada. Yang kedelapan, aesthetic and minimalist design. Pada desain antarmuka form ini terasa kosong karena kebanyakan warna putih yang mendominasikannya, namun tidak mengganggu interaksi pengguna dengan aplikasi. Yang kesembilan yaitu help user recognize dialog and recovers from error. Di sini tidak ada kolom komentar untuk memberikan tanggapan atau review makanan pembeli terhadap penjual, sehingga pembeli lain tidak dapat melihat review makanan yang ingin dibeli atau dipesannya. Yang terakhir yaitu help and documentation. Di sini kami merekomendasikan perlu adanya kategori makanan atau minuman sehingga memudahkan pembeli untuk memutuskan pilihan produk yang ingin dibeli. Dari uraian aplikasi Pasar Wadai yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah sangat baik dan sangat membantu penjualan ataupun pembelian secara online. Tanpa perlu Anda keluar rumah, cukup siapkan kuota internet saja. Terima kasih, itu saja yang dapat kami presentasikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.